Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali di minggu pagi hari ini. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan hingga hari ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh datang di dalam bait-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kelepasan, buat pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan buat jawaban-jawaban doa yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan buat setiap masalah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk membentuk kami, untuk menjadikan kami orang-orang yang kuat, orang-orang yang senantiasa berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas ibadah pagi hari ini. Yang datang dengan segala beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang letih lesu, Tuhan memberikan Tuhan semangat yang baru. Mari Tuhan, Kau angkat segala beban-beban kami. Kami taruh di mezbah-Mu Tuhan. Dan pada waktu kami pulang kami akan pulang yang kelepasan yang daripada-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampuni Tuhan segenap dosa pelanggaran kami. Pujikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami seluruh pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Kau yang beracara pada pagi hari ini, Kau ambil alih seluruhnya Bapa. Kami berserah Tuhan kepada-Mu. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Pada saat kami tidak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Shikaka kuasa. Tak terbatas kuasa-Mu. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kekuatan, dalam Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Benar Tuhan, dalam kelemahan kami kekuatan-Mu menjadi sempurna. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Katakan kekuatan, dalam Roh ya
diperbaharui dan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Karena Yesus saya luar biasa. Dasar. Semangat. Mari satu menit kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Sebab Dia Allah yang bangkit mengalahkan semua musuh. Haleluya.
membentuk kita dan menyelidiki kita. Serahkan beban-beban kepada Tuhan, sebab Dia yang akan mengangkat seluruh beban. Shikabara Prasana. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Surgawi yang baik, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana kami bisa berkumpul kembali di rumah-Mu tanpa kurang suatu apapun, dan kami bisa bersorak-sorai di hadirat-Mu, bersuka cita di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami menyanyikan puji-pujian dan penyembahan kepada-Mu, itu justru akan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan.
tiba saatnya untuk pemberitaan firman-Mu. Oleh karena itu hamba mohon, ambil alih hamba-Mu sepenuhnya, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan-Mu aja yang nampak. Dan biarlah hamba-Mu betul-betul Kau pakai bisa memberitakan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman pada pagi hari ini bisa ditangkap dengan baik. Oleh karena itu berikan roh hikmat pengurapan kepada seluruh jemaat-Mu, baik yang menonton acara ini secara offline maupun online. Ya Tuhan, Kau berikan pengertian yang daripada-Mu sehingga dapat menangkap seperti apa yang Kau maksudkan. Terima kasih ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami semua, layakkan kami untuk terima firman-Mu, terlebih lagi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan, dan kami sungguh percaya ketika Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, Engkau juga menghujani kami dengan segala berkat-berkat di dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat apapun di dalam setiap segi kehidupan kami. Itu akan menjadikan kami pemenang-pemenang di dalam kehidupan kami, bahkan lebih daripada pemenang. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Karena Yesus saya luar biasa. Dahsyat. Semangat. Ya. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman dengan judul Siapa yang ada di tahta Anda? Maksudnya apa ya? Siapa yang ada di tahta Anda? Artinya siapa yang menguasai kehidupan kita? Siapa yang menguasai seluruh pikiran dan hati kita, yang sepanjang hari terus-menerus kita pikirkan, menjadi pemikiran kita terus-menerus, ya, menguras waktu dan energi, menjadi pusat perhatian kita. Itulah yang menguasai kehidupan kita, ya. Nah, yang menguasai kehidupan kita, hati dan pikiran kita itu bisa jadi hal-hal yang positif dan juga bisa jadi hal-hal yang negatif, ya. Dan tentunya Bapak Ibu sudah tahu semua ya, kita ini hidup di dalam dunia yang sudah cacat ya, sudah jatuh ke dalam dosa. Dan tentunya firman Tuhan juga ngomong, meskipun kita orang benar, statusnya orang benar, tetapi tetap saja kita semua mengalami apa yang namanya kesulitan, betul ya. Terlebih lagi di masa-masa pandemi ini banyak yang mengalami kesulitan, entah itu kesulitan dalam hal ekonomi, ya, mungkin masih bekerja berkarir, tapi mungkin pendapatannya juga sudah berkurang, bisnisnya mengalami penurunan, keuangannya terganggu, atau mungkin kesehatannya lagi menurun. Kita mendapat laporan medis tentang kesehatan kita tidak baik, ataupun bahkan mungkin anak kita keluar daripada jalur. Nah, hal-hal itu kalau kita tidak berhati-hati ya, itu akan terus menjadi pemikiran kita sepanjang hari. Kita pikirkan itu saja yang kita pikirkan ya, kita melakukan apa aja, kita keliling kemana-mana, pikiran kita terpaku pada hal itu aja, karena kita mungkin lagi menghadapi masalah yang besar, ya. Itu menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, ya. Padahal firman Tuhan dengan jelas ngomong bahwa Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan kita, ya. Di alam semesta ini Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang pegang kendali, ya. Tetapi kenyataannya kenapa? Itu karena kesalahan kita, ya. Kesalahan kita ialah kita menurunkan Tuhan daripada tahta kehidupan kita. Tuhan tetap ada di tahtanya di surga, ya, betul ya. Tetapi di tahta kehidupan kita, ya, di dalam hati dan pikiran kita, Tuhan itu sudah diturunkan dari kita yang berhak, ya kan, atas hidup kita sendiri, ya, atas hati dan pikiran, atas Tuhan yang kita turunkan sendiri. Tapi justru yang kita naikkan adalah masalah-masalah kita, ya. Dan ketika kita selalu memikirkan tentang kebesaran Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu bersyukur atas kebaikannya, kesetiaan daripada Tuhan, ketika kita
terus mengingat janji-janjinya, ya, terus percaya, ya, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan bekerja di belakang layar meskipun kita tidak lihat. Tuhan berjuang, ya, bertempur, berperang di dalam pertempuran kita. Itu artinya kita sedang menaikkan Tuhan di atas tahta kehidupan kita. Amin. Itu artinya kita sedang menaikkan Tuhan di atas kehidupan kita. Itu artinya kita menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga ngomong, biarlah kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Dan biarlah kita berdoa sepanjang waktu. Artinya masa dalam berdoa, ya. Artinya itu kita menaikkan Tuhan, ya, menyembah Tuhan sepanjang waktu, sepanjang hari. Itu artinya kita memikirkan Tuhan melebihi daripada semua masalah-masalah kita. Dan prinsip yang sama, ya, ketika kita mengalami kekhawatiran dan kita membiarkan kekhawatiran itu terus ada di dalam pikiran kita, ya, terus menerus, ya, terus kemudian ada banyak pertanyaan di dalam pikiran kita. Gimana ya kalau nggak berhasil, ya, gimana ya kalau ini saya mengalami kegagalan, ya, terus kemudian kita mengalami stres karena kondisi kesehatan kita, tubuh kita menurun, ditambah laporan medis. Ketika kita stres malah kesehatan kita malah menurun, ya. Terus kemudian kita menghidupkan kembali kesalahan-kesalahan kita. Kenapa ya aku bisa melakukan kesalahan seperti itu? Ya, coba kalau aku nggak melakukan kesalahan seperti itu, pasti aku nggak ada masalah seperti sebesar ini, misalkan seperti itu. Itu artinya kita menghidupkan kembali hal-hal yang salah di dalam kehidupan kita, dan itu artinya kita menyembah masalah, kita menaikkan masalah di atas kehidupan kita. Itu yang menjadi fokus perhatian, ya, kehidupan kita, hati dan pikiran kita sepanjang hari. Kita pikirkan ini itu saja. Itu menyembah itu artinya kalau kita tidak hati-hati itu akan menguras waktu dan energi kita. Bukan hanya menguras waktu dan menguras kehidupan kita, ya, memakan habis kehidupan kita juga. Tetapi ketika kita menurunkan masalah daripada tahta di dalam kehidupan kita dan kita menaikkan Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita, maka seluruh pandangan hidup kita akan berubah. Firman Tuhan juga ngomong di Matius 6 ayat 33, ngomong, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mendahulukan Tuhan, ya, taruh Tuhan prioritas Tuhan setinggi-tingginya, ya, di dalam kehidupan kita sepanjang waktu, sepanjang hari. Dan ketika kita mengalami sakit penyakit, ya, sangat mudah ketika kita tiba-tiba mendapat laporan medis kesehatan kita tidak baik, ya, terus itu tanpa kita sadari itu akan kita putar terus menerus, ya. Ini laporan medisnya seperti ini loh, dari laboratorium terkenal, lab terkenal, udah pasti hasilnya beneran, bukan hoax, bukan bohongan. Dan dokternya ngomong juga dokternya ahli, ya, sudah terkenal luar biasa. Dan kita tanpa terasa pikiran kita akan mikir-mikir semua alasan gimana ya kita. Wah, kalau begitu laporan medisnya begitu buruk, ya, kita divonis mengalami penyakit yang langka misalkan, wah, pasti nggak akan bisa sembuh. Gimana caranya, kan? Ya. Tetapi ketika kita semakin dipikir, maka kita akan menjadi semakin putus asa, ya. Jangan biarkan penyakit itu bertahta di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kanker itu punya nama yang mengerikan, ya, tapi jangan buat itu menjadi lebih besar daripada Tuhan kita. Ya, kita bisa belajar daripada kisah daripada Daud dan Goliat, ya. Daud ketika melawan Goliat, Daud itu tidak pernah memanggil Goliat itu sebagai raksasa, ya. Daud itu tidak pernah ngomong, lihat betapa besarnya raksasa itu, lihat betapa raksasa Goliat itu betapa kuatnya, betapa dia sudah mengenyam latihan pendidikan militer yang tercanggih pada saat itu. Maka ketika aku menghadapi Goliat, aku tidak akan punya kesempatan, tidak pernah. Ya, Daud tidak pernah ngomong, tetapi apa yang dikatakan Daud?
hai orang Filistin, hai orang Filistin yang tidak bersunat. Itu artinya apa? Daud itu meremehkan. Goliat, ya. Faktanya ialah apa? Yang terjadi ialah Goliat itu 2 kali lipat ya. Mungkin kalau saya sini mungkin sudah mentok ini ya, lawannya 2 kali lipat faktanya daripada Daud. Ya. Tapi Daud paham prinsip ini, ya. Daud tidak pernah membuat Goliat itu bertahta di atas pikiran dan hatinya, tetapi Daud tetap membuat Tuhan yang bertahta di atas kehidupannya. Ya, Daud ngomong, kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel. Luar biasa, ya. Dan mungkin seperti yang saya sudah pernah saksikan, kakak saya juga punya divonis dokter, lab pun juga tidak main-main. Bukan hanya satu dokter, pindah dokter berapapun, vonisnya tetap sama, pindah lab manapun, vonisnya tetap sama, ya. Tetapi jangan buat penyakit itu, mungkin penyakit itu punya nama, ya, satu di antara 1 juta, tidak ada obatnya, tapi jangan buat dia punya nama lebih tinggi daripada Tuhan kita. Amin. Ya, penyakit itu mungkin besar, tapi tidak sebanding dengan Tuhan kita. Oleh karena itu berhenti memikirkan betapa besarnya masalah kita, tetapi mulailah kita memikirkan betapa besarnya Tuhan kita. Ya. Ilmu kedokteran itu tidak mempunyai keputusan terakhir, Tuhan yang memutuskan terakhir, betul ya. Ya, kita itu mungkin terbatas, tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Kita mungkin hidup secara alami, tetapi Tuhan itu supranatural. Amin. Ya, Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa dan Dia bisa lakukan apa saja. Ya, tidak ada yang sukar baginya. Tuhan itu bisa lakukan apa yang obat maupun dokter tidak bisa lakukan. Amin. Ya, tidak bisa obati, Tuhan bisa. Ya, Tuhan bisa sembuhkan. Yang pertama saya mau berikan kuncinya pada pagi hari ini. Ya, next. Ya, agak kecil ya. Jika Tuhan tidak naik di atas tahta Anda, maka Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja. Ya, Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja di dalam kehidupan kita kalau Tuhan tidak naik di atas tahta kehidupan kita. Tuhan jelas masih bertahta ya di atas surga, betul ya. Tetapi yang saya maksudkan tahta kehidupan kita. Tahta kehidupan kita yang pegang kuncinya, yang berikan izinnya siapa? Kita sendiri, ya toh. Kita punya pilihan, kita punya kehendak bebas. Siapa yang mau kita naikkan untuk bertahta di dalam kehidupan kita? Ketika masalah yang kita naikkan untuk bertahta ini, maka Tuhan tidak akan bisa kerja, ya. Tuhan bekerja di mana sikap iman, ya. Firman Tuhan juga ngomong Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Tanpa iman, ya. Kalau kita tidak punya iman, kalau Tuhan tidak kita bikin bertahta di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan berkenan. Tuhan aja tidak berkenan nih, apalagi bekerja. Ya, artinya ketika Tuhan tidak kita taruh di atas tahta kita, ya, tidak memerintah, tidak menguasai kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan bisa kerja. Ya. Ngomongnya, wah, Tuhan itu luar biasa, dahsyat, maha kuasa. Tapi kalau Tuhan tidak bertahta dalam kehidupan kita, maka segala mujizat itu tidak akan kita alami. Ya, firman itu jelasnya ngomong kayak seperti itu. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Ya, ada upahnya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Next, ada ayat lagi. Ya, ini di 2 Tawarik 16 ayat 9a ya. Saya baca cuma 9a aja. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya, mata Tuhan ini menjelajah. Ya, siapa? Di seluruh anak-anaknya, di seluruh muka bumi,
yang menjadikan Tuhan bertahta di atas kehidupannya. Ketika Tuhan bertahta di atas kehidupannya, maka Tuhan akan bekerja. Amin. Ya. Dan tahta di dalam kehidupan kita itu, namanya tahta itu kan tidak ada ya buat berdua ya, misalkan rajanya dua, tidak ada. Tahta itu cuma ada satu. Kita dalam hampir waktu yang bersamaan juga tidak bisa memikirkan dua hal yang berbeda ya, betul ya, mungkin pergumulan bisa, tetapi siapa yang betul-betul menguasai hati, pikiran, kehidupan kita, yang betul-betul menguasai, yang memerintah ya, itu kita harus pilih salah satu ya, mau Tuhan atau masalah-masalah kita, laporan medis kita, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, itu yang mau kita naikkan di tahta kita atau Tuhan yang di atas ya. Tahta itu hanya muat untuk satu orang aja. Dan pagi hari ini firman Tuhan dengan jelas ya, mengingatkan kita, saatnya lah kita itu menjatuhkan, menurunkan masalah ya, dan saatnya lah kita untuk menaikkan Tuhan yang Maha Kuasa di tengah kehidupan kita, karena Tuhanlah yang pegang kendali ya, kita ada di telapak tangannya dan tidak ada yang terlalu berat baginya. Amin. Saya akan bagikan satu kisah kesaksian yang saya baca dari seorang nenek, dari seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal ya. Dan nenek ini tentunya sudah lanjut usia, tapi masih bersemangat hidup di pedesaan. Dan nenek ini tidak punya pendidikan tinggi ya. Tingginya itu tidak sampai 5 kaki atau tidak sampai 150 cm. Ya, dia tentunya bukan orang Indonesia ya, orang luar ya. Tetapi ya dalam masyarakatnya tinggi segitu, tidak sampai 150 sudah dianggap kecil ya, perawaannya kecil. Tetapi meskipun perawaannya kecil, usianya sudah lanjut, tapi orang-orang mengenal dia itu punya iman, keberanian yang luar biasa. Bahkan seperti kayaknya dijuluki bahwa dia itu punya keberanian untuk melawan singa atau harimau. Orang-orang nyebutnya seperti itu. Dan suatu hari nenek ini harus ke dokter untuk check up, untuk pemeriksaan kesehatan. Dan dokter melakukan pemeriksaan kesehatan di seluruh tubuhnya, dan setelah keluar hasilnya, maka dokter tersebut bicara, ngomong dengan nenek tersebut, nenek mohon maaf, setelah hasil beberapa tes yang kita lakukan, tes tersebut mendiagnosa nenek mengalami tahap awal daripada Parkinson ya. Nah, nenek ini karena sudah lanjut, mungkin ya juga nggak ngerti ya, mungkin penyakit sudah tergolong baru, nggak ngerti itu apa Parkinson, dan dia juga nggak mau, dia menolak untuk ini. Dan akhirnya dia ngomong dalam budaya, dia ngomong cukup kasar dan tegas gitu ya, kasar dan tegas. Mungkin masih oke aja di budayanya. Tidak Pak Dokter, saya tidak memiliki Parkinson dan saya tidak mau, saya menolak untuk memiliki penyakit Parkinson itu, dan saya juga sudah terlalu tua untuk penyakit Parkinson itu. Dan akhirnya dia pulang ya, dia pulang, dan fakta membuktikan bahwa dia 15 tahun kemudian masih hidup dan tanpa mengalami penyakit Parkinson ya. Kesaksian daripada nenek ini mengajari kita semua pagi hari ini supaya kita jangan terima begitu saja sesuatu ke dalam hidup kita, apalagi yang namanya negatif. Ada sesuatu berita yang negatif diterima aja, hati-hati. Kadang-kadang kalau kita terima itu bisa, kalau kita tidak sadar, kita bisa biarkan pikiran itu terus menjadi besar di dalam kehidupan kita. Tanpa sadar itu sudah menguasai tahta kehidupan kita ya. Hal-hal yang negatif itu terus berusaha akan naik di dalam tahta kehidupan kita ya. Nah, nenek ini mengerti prinsip spiritual ini, bahwa ketika kita membiarkan sesuatu terjadi di dalam pikiran kita, itu akan memakan habis kita ya, itu akan menghabiskan kita. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan apa yang kita taruh di hati, di pikiran, apa yang kita taruh di tahta kita ya. Jangan beri izin permasalahan kita itu bertahta di dalam kehidupan kita.
sakit penyakit, permasalahan apapun, ya mungkin hutang, kekurangan, pergumulan, sakit hati, ya ketersinggungan, jangan sampai, ya kita mungkin tidak bisa menghentikan hal-hal tersebut datang ke dalam kehidupan kita, ya kita tidak mampu juga, tetapi kita bisa menghentikan, berhenti, supaya itu tidak menjadi pemikiran kita terus menerus, ya tidak menjadi besar di dalam pikiran kita, tidak bertahta di dalam pikiran kita, ya. Nah, Ayub 3 ayat 25 juga ngomong gini, ayat 3 ayat 25, ya karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, ya dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku, ya jangan terima, jangan gampang terima, ya jangan besarkan, ya karena apa yang kita beri izin untuk naik di dalam tahta kehidupan kita, apa yang kita buat menjadi besar di dalam kehidupan kita, itu justru yang akan terjadi. Tetapi kita harus belajar daripada Daud, ya memang kita tidak bisa menghentikan itu, tetapi kita bisa berhenti, stop, jangan menguasai tahta kehidupan kita. Amin. Jauhkan daripada tahta kehidupan kita. Nah, mungkin dalam kehidupan kita juga mengalami situasi-situasi yang tidak adil, ya. Seseorang kita terus berbuat baik, tetapi seseorang mungkin berbuat kesalahan kepada kita. Di dalam kesepakatan bisnis tiba-tiba ada seseorang yang menipu kita, terus meninggalkan, keluar daripada hubungan. Dan ketika itu kita menjadi sakit hati, kecewa, ya itu akan tanpa terasa menduduki tahta kehidupan kita. Oleh karena itu biarkan pergi. Ya jangan sampai menduduki tahta kehidupan kita, jangan sampai kita ketersinggungan, sakit hati itu menduduki kehidupan kita. Kita putar ulang-ulang, ya kita pikirkan, itu akan bertahta di dalam kehidupan kita, ya sehingga ketika itu bertahta, maka kehidupan kita tidak akan ada gairah lagi, ya dan itu pastinya akan menghabiskan kita, merusak hidup kita, ya oleh karena itu kita harus menurunkan luka itu. Tidak ada yang terjadi yang bisa menahan, ya menahan itu. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang bisa menahan kita daripada takdir kita, ya Tuhan tidak akan mengizinkan kalau itu menghentikan kita meraih tujuan takdir kita. Amin, ya. Di waktu lalu saya juga sudah bagikan, Tuhan tidak akan izinkan kesulitan itu kalau bukan untuk kebaikan kita, bukan untuk keuntungan kita, ya Tuhan tidak akan izinkan kalau itu menghentikan kita untuk mencapai takdir ilahi kita. Amin. Oleh karena itu berhenti memikirkan hal-hal yang negatif itu bertahta di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang tidak adil, ya Tuhan melihat semua, ya Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, ya Tuhan yang adil, dan Tuhan itu melihat semuanya. Dan ketika Tuhan melihat ketidakadilan dan kita terus berjalan sesuai dengan jalurnya Tuhan, memang Tuhan juga ngomong bahwa Tuhan akan ganti kepada kita 2 kali lipat, ya supaya ganti malumu apa akan ganti kau 2 kali lipat, akan ada keindahan daripada abu, ya. Nah, saya berikan kisah, contoh yang paling tokoh yang paling banyak mengalami ketidakadilan ialah, kita sudah tahu semua, ialah Yusuf. Ya, Yusuf ini tidak melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupannya, tetapi yang terjadi adalah saudara-saudaranya justru berbuat yang tidak masuk akal. Dia mengalami banyak hal-hal yang tidak masuk akal di dalam kehidupannya. Ya, ditangkap, mau dibunuh, rencana dibunuh, akhirnya tidak jadi, dimasukkan dalam sumur, tidak jadi juga, akhirnya dijual jadi budak ke Mesir, dan Yusuf tetap menaruh Tuhannya di atas tahta, terus melakukan yang terbaik, tetapi yang justru yang terjadi, dia difitnah dan dia dipenjara karena tidak melakukan hal yang salah. Ya, dia dituduh secara salah, dan di dalam penjara dia pikir, wah ini sampai kapan? Ya, sampai kapan? Mungkin bisa jadi sampai seumur hidupnya. Ya.
Yusuf ini mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, tidak adil, dan mungkin pada saat itu, mungkin kalau kita jadi Yusuf, mungkin wah kenapa ya kok kita mengalami hal-hal ini. Yusuf kita nggak ngerti kenapa ya. Tetapi percayalah Tuhan itu berdaulat ya. Berdaulat itu di dalam bahasa Inggrisnya, saya belajar di bahasa Inggris, saya tidak sempat catat, sovereign ya, sovereign itu berdaulat. Tetapi di dalam kata sovereign bahasa Inggris ini ya, reign itu terkandung kata reign. Reign itu artinya memerintah ya. Ketika kita membiarkan Tuhan memerintah bertahta di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tetap berdaulat di dalam kehidupan kita yang kita rasa bahkan tidak masuk akal ya. Kita rasa tidak masuk akal. Orang-orang pun tidak pernah kita rasa mengalami hal-hal yang seperti ini. Tetapi percayalah Tuhan itu berdaulat, dan Tuhan, firman Tuhan juga ngomong, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah hidup orang benar. Betul ya? Tuhan menetapkan, tetap mengarahkan. Ya, Tuhan tidak mengizinkan kesulitan kalau itu menghentikan kita dari takdir kita. Ya. Tuhan tidak akan mengizinkan kesulitan kalau itu tidak untuk kebaikan kita. Ya. Dan saya percaya kita harus bersyukur Immanuel, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Bahkan firman Tuhan juga ngomong bahwa kita ini ada malaikat pelindung di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga ngomong di Alkitab, satu malaikat itu bisa mengalahkan 185.000 musuh daripada Tuhan. Oleh karena itu percayalah ya, kekuatan, kuasa yang bersama kita itu adalah jauh lebih besar daripada semua masalah-masalah kita. Amin ya. Dan ketika kita bisa melewati segala kesulitan ini, kita tidak akan melewati kesulitan ini begitu saja ya, biasa-biasa saja. Kita akan dipromosikan, amin, ditingkatkan ya. Kita akan mengalami peningkatan, kita akan masuk ke tingkat takdir yang lebih baru, amin ya. Kita akan menerima 2 kali lipat berkat daripada Tuhan. Dan saya akan bagikan kisah daripada seorang tokoh yang luar biasa juga, diambil dari 2 Tawarikh 20. Ini adalah kisah daripada Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Pada suatu saat kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat dikepung, diserang oleh 3 tentara utama ya. Ini adalah bangsa-bangsa yang besar, mempunyai kekuatan perang yang luar biasa, dan 3 ini justru bergabung untuk mencaplok daripada kerajaan Yehuda bersama Raja Yosafat. Dan kekuatannya ialah 10-1 ya. Dalam keadaan seperti itu, respon yang wajar. Mungkin kalau kita ini pun juga sama ya, pasti akan panik, berantakan, hancur berantakan. Tetapi Raja Yosafat ini luar biasa. Dia justru mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menggalang, memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berdoa bersama ya. Dan dia melakukan, Bapak Ibu bisa baca di 2 Tawarikh 20 nanti ya, setelah pulang ya. Tuhan, kami itu memang dikatakan jelas, kami ini tidak punya power, kami tidak punya kekuatan untuk melawan kekuatan musuh yang demikian besar, gabungan kekuatan musuh yang demikian besar ya. Dan Yosafat beserta orang-orang Yehuda ini dalam menaikkan doanya tidak menyangkal masalah, tidak bertindak seolah-olah masalah itu tidak ada. Diakui ya. Mereka mengakui bahwa mereka itu tidak berdaya, tidak mampu, dan mereka itu kalah jumlah ya, kalah jumlah. Tetapi mereka tidak berhenti di situ dan terus melanjutkan doanya. Tuhan, kami tidak tahu sampai harus ngelakuin apa itu, kami tidak tahu. Mungkin di dalam kehidupan kita juga seringkali mengalami seperti itu ya. Kita sudah tidak punya power Tuhan, kita sudah tidak mampu Tuhan. Kekuatan musuh-musuh, masalah yang aku hadapi itu demikian besar, melampaui kekuatanku ya, 2 kali lipat, bahkan ditulisin ya, pokoknya jauh melebihi kekuatanku. Tetapi Yosafat ngomong, tetapi mata kami tertuju kepadamu ya.
Tuhan, aku tahu bahwa, dan dilanjutkan ya, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau itu Allah yang sangat hebat, sangat berkuasa, sangat dahsyat, sangat ajaib, ya, sangat kuat. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, ya. Dan ketika kita menaikkan Tuhan di atas kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kedamaian sejati. Ya, firman Tuhan juga ngomong ini. Next. Ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya. Di firman terjemahan yang lain, damai sejahtera yang sempurna, yang hatinya teguh. Ketika kita menaruh Tuhan bertahta di atas kehidupan kita, ya, maka Tuhan akan memberikan damai sejahteranya yang sempurna, ya, di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami damai sejahtera yang sempurna, maka kita bisa apa? Memuji-muji Tuhan, ya, bersyukur. Oleh karena itu, firman Tuhan juga ngomong, ya, Tuhan itu bertahta di atas pujian, ya. Kita tadi sudah memuji-muji Tuhan, ya. Luar biasa, ada kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam pujian, ya. Dan Tuhan memerintahkan Yosafat itu untuk berbaris menuju kepada musuhnya, dan Yosafat itu menggalang, memerintahkan tim praise and worship, gitu ya, penyanyi-penyanyi untuk menyanyikan pujian-pujian kepada Allah di depan tentara-tentaranya. Ya, luar biasa ketika justru menghadapi tentara yang begitu luar biasa, justru yang dilakukan memuji-muji. Ya, karena Tuhan sudah bertata di dalam memberikan damai sejahtera sehingga mereka itu bisa memuji-muji Tuhan. Dan ketika bala tentara musuh itu mendengar keributan itu, ya, bala tentara musuh menjadi kebingungan sendiri, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka berkelahi sendiri, mereka bertarung sendiri, mereka bunuh-bunuhan sendiri. Ya, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Itu artinya di firman itu juga ditulis bahwa Engkau hanya diam saja, aku yang berperang. Ya, amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang berperang, sehingga orang-orang Yehuda itu tidak perlu perang. Orang-orang Yehuda ketika tinggal masuk aja, tidak perlu perperangan, dan yang terjadi ialah untuk mengumpulkan rampasan aja, mengumpulkan rampasan, dan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan rampasan itu 3 hari, ya, 3 hari untuk mengumpulkan seluruh perbekalan harta karun daripada musuh. Itu adalah berkat yang kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, percaya ketika Tuhan kita taruh bertahta di dalam kehidupan kita, maka ada kekuatan yang paling kuat, paling dahsyat, paling berkuasa di alam semesta itu bersama kita. Amin. Ya. Dan percayalah, ketika kita menaikkan puji-pujian, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian kita. Dan ketika Tuhan bertahta di atas puji-pujian, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya secara luar biasa bagi kita. Amin. Ada pemulihan, ada penyembuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Meskipun kita enggak lihat jalan keluar, ada solusi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhanlah yang berperang bagi kita. Amin. Tuhan akan tingkatkan kita dengan cara yang tidak biasa. Tuhan akan bawa kita untuk naik ke level yang tinggi, dan kita akan bisa mencapai impian, dan kita akan bisa mencapai kepenuhan takdir daripada Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim Present Worship maju. Saya hanya ulangi, ada 2 kunci. Yang pertama ialah tadi slide yang kedua ialah Tuhan tidak akan bisa bekerja kalau Tuhan tidak bertahta di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak akan bisa bekerja kalau Tuhan tidak bertahta. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan ingatkan, biarlah kita menurunkan masalah dan menaikkan Tuhan untuk bertahta. Dan ketika Tuhan bertahta di atas kehidupan, maka Tuhan akan mencurahkan. Lakukan bagian kita ialah yang kunci yang kedua ialah turunkan masalah pada tempatnya, ya. Biarkan Tuhan bertahta dengan kemahakuasaannya, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.
Haleluya. Terima kasih Pak Robert buat firman-Nya, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan memberikan persembahan, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai terus Tuhan, perlengkapi terus untuk hormatan kemuliaan bagi nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan, ucapan syukur kami dan korban kami bagi Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Pakai Tuhan untuk perluasan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan menjangkau jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Petugas persembahan, saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita semua sudah mengalami Tuhan. Amin. Tuhan bertahta di atas pujian sembah kita. Juga kita semua sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan pagi hari ini berbicara, mengingatkan setiap kita supaya Tuhan itu bertahta atas hidup kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bukan masalah kita, bukan beban kita, bukan kekhawatiran, ketakutan kita yang menguasai hidup kita, tapi Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar dan ajaib itu yang bertahta atas kehidupan kita. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan pengumuman pagi hari ini, mungkin ada baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, bisa bangkit berdiri. Mari kita berikan salam pada saudara. Jangan salam ya. Masih menjaga protokol kesehatan ya, puji Tuhan. Bapak bukan saja tamu, tapi pagi hari ini Bapak sudah di bagian buat kita semua. Amin. Dan Yesus memberkati. Dan saya mengundang untuk minggu ke depan bisa bersama-sama kita kembali untuk memuji Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yang mungkin nanti selesai ibadah bisa memperkenalkan diri. Panggilannya sama anak, dengan nama anak saya Pak Mercy ya Pak ya. Tidak betul, Bapak Mercy namanya. Nah itu anak saya Mercy. Ya, untuk pengumuman tidak ada pengumuman khusus bahwa saya kasih dalam Tuhan. Untuk sementara kita tetap masih beribadah secara online maupun offline. Tapi kembali terus saya mengingatkan, di rumah tetap kita mau berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan.
kita bangun hubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi, baik lewat doa kita, lewat kita muji Tuhan. Kalau nggak bisa muji Tuhan mungkin bisa, sekarang tape sudah jarang ya, bisa lewat HP itu puji-pujian kita dengarkan sambil puji Tuhan. Juga kita terus baca firman Tuhan, kalau saya kasih dalam Tuhan, karena kita tahu hanya di hadirat Tuhan kita ini dapat kekuatan yang baru. Amin. Hanya dengan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, iman kita bisa dikuatkan, iman kita bisa semakin bertumbuh. Karena kita sadar hari-hari ini bukan semakin baik, tapi keadaan perekonomian saat ini juga sulit. Tapi ketika kita percaya, ketika kita terus melekat dekat pada Tuhan, percayalah pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan buat setiap anak-anaknya yang terus berharap dan percaya pada Tuhan. Amin. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini Kau sudah hadir di tempat ini, Kau sudah menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami percaya, kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti waktu kami datang. Kami sudah mendapatkan kekuatan yang baru, kami sudah kembali iman kami, pengharapan kami kembali diteguhkan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kembali hamba-hambamu yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan tambah-tambahkan urapan dan hikmat yang baru, dan Tuhan akan terus pakai hamba-hambamu di tempat ini ya Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan buat cucu Pak Wil, untuk adik kami Gendis ya Tuhan yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, ada benjolan di ketiaknya. Kami percaya, kami menyembah Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Engkau dokter di atas segala dokter. Pagi hari ini kami sehati bersama berdoa buat adik kami Gendis Tuhan. Engkau menjamah benjolannya saat ini oleh bilu-bilu darah Yesus. Benjolan itu diangkat saat ini Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan Gendis Tuhan. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menjamah Gendis, Tuhan sudah menyembuhkan Gendis, Tuhan sudah memulihkan Gendis. Kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat dari apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin lewat Tuhan, obat apapun yang diminum oleh Gendis Tuhan, Engkau Tuhan akan memakai Tuhan untuk menjadi, oh Tuhan, saluran Tuhan untuk Gendis Tuhan mengalami kesembuhan dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati papahnya ya Tuhan, terus berikan kekuatan, dan Tuhan terus memberkati apapun yang dikerjakan Pak Hendro Tuhan. Engkau yang membuat sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun yang berada saat ini Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun offline yang hadir di tempat ini. Tuhan tahu keberadaan kami satu persatu, yang dalam keadaan sakit Kau juga Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Oh Tuhan, yang dalam pergumulan dan masalah, kami percaya Tuhan juga memberikan kekuatan. Tuhan yang meneguhkan iman kami untuk kami terus percaya dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan solusi. Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar, karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, untuk kami boleh tetap percaya, beriman, mengasihi dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur untuk pekerjaan-Mu pagi hari ini. Kami percaya, kami menabur di tanah yang subur. Biarlah apa yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu, dan boleh berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pulang diberkati Tuhan, dan kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Kami percaya pagi hari ini
segala berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, baik berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat materi, apapun yang kami butuhkan Tuhan Yesus sediakan, apapun yang dikerjakan tangan kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami Tuhan, kami percaya Kau memberkati Tuhan, lebih juga berkat-berkat rohani, bila damai sejahtera sukacita, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan melimpah dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Mari kita yang sudah percaya dan diberkati Tuhan Yesus